Shalom adik-adik di rumah. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Adik-adik di rumah, kita bertemu lagi di ibadah kita. Walaupun kita berada di rumah, tetap semangat ya adik-adik. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, adik-adik di rumah siapkan Alkitabnya di rumah. Karena saat kita nanti membaca Alkitab, Alkitabnya adik-adik sudah tersedia. Oke, adik-adik di rumah sudah siap untuk memuji Tuhan. Kita semua bangkit berdiri, Rasakan Kristus. Siap. Nah, kita bernyanyi, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikan. Mari kita bersukaria. Sekali lagi adik ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikan. Mari kita bersukaria. Iya, terima kasih untuk anak-anak sekolah minggu yang sudah bernyanyi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di hari Minggu yang berbahagia ini, Ina mengucapkan shalom, salam sehat untuk semua anak-anak sekolah minggu yang melakukan ibadah di rumah. Kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Oke, kita akan masuk di dalam hukum Taurat Tuhan. Hukum Taurat Tuhan yaitu hukum yang kelima sampai hukumnya yang ke-10. Ya, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, tolong didengarkan hukum Taurat Tuhan yang kelima sampai hukum Taurat yang ke-10. Siapa yang sudah hafal, kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat Tuhan yang kelima. Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Hukum Taurat yang keenam. Jangan engkau membunuh. Hukum Taurat yang ketujuh. Jangan engkau berzina. Hukum Taurat yang kedelapan. Jangan engkau mencuri. Hukum Taurat yang kesembilan. Jangan engkau berdusta. Dan hukum Tuhan yang ke-10. Jangan engkau menambahkan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu yang mereka miliki. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa bersama. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke, ada di rumah masih semangat ya. Siapa yang happy hari ini? Saya kan happy loh hari ini. Happy. Oke.
siapkan Alkitabnya, kita akan membacakan ayat hafalan kita di bulan ini. Kita buka dari Roma 12 ayat 16. Sekali lagi, Roma 12 ayat 16. Kita baca bersama-sama ya. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ya, adik-adik di rumah sudah mendengarkan ayat hafalan kita ulangi lagi ya. Adik-adik di rumah ikuti lagi ya. Tadi terdapat di Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Adik-adik di rumah masih semangat? Masih semangat. Masih tetap semangat ya adik-adik? Oke, Laskar Kristus. Siap. Kita mau bernyanyi dari Terbit Matahari. Ya, anak-anak sekolah minggu mana Laskar Kristus? Mari kita sama-sama semua Laskar Kristus. Kita sudah bernyanyi, sudah mendengarkan pembacaan ayat-ayat hafalan ya, sudah mendengarkan ayat hafalan. Kita akan masuk di dalam pengakuan iman rasuli. Mari semua Laskar Kristus, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja yang kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, dengarkan baik-baik. Kita sekarang masuk ke pengumuman. Ya, adik-adik di rumah, pengumuman kita yang pertama adalah kakak-kakak sekolah minggu masih setia menunggu ke kreatif adik-adik di rumah. Tolong dikerjakan, dikirim di WA ya adik-adik. Jangan malas, jangan merasa capek. Jadi tetap dikirim ya. Jadi kami masih menunggu. Ada 2 ya adik-adik kreatifnya di rumah yang sudah mengirim. Terima kasih. Yang belum kami masih menunggu. Pengumuman yang kedua,
Pak Guru Sekolah Minggu. Nanti kami akan menyerahkan kepada Pendeta Mulia. Demikian pengumuman kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, adik di rumah masih tetap semangat ya. Tadi kita sudah menyanyikan sebagian pujian, sudah membacakan hukum ayat hafalan, dan kita sudah mendengarkan pengumuman. Masih tetap semangat sebelum mendengar firman Tuhan, kita bernyanyi Kasih Sukacita. Lipat tangannya, tutup matanya. Ayo sama-sama kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Kami sudah bersiap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menerangi hati dan jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, dibuka Alkitabnya. Khotbah kita pada minggu ini terdapat di Galatia 5 ayat 22. Khotbah kita pada minggu ini tadi terdapat di Galatia 5 ayat 22. Semua adik-adik sekolah minggu pasti sudah tahu apa isi khotbah kita ya. Kita hanya membaca satu ayat saja yang terdapat di ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Berarti kita hari ini tentang buah-buah roh. Siapa yang sudah hafal buah-buah roh? Pasti adik-adik di rumah sudah hafal ya buah-buah roh. Tadi ada berapa adik-adik buah-buah roh? Ada 9. Nah, tapi bukan hanya dihafal saja adik-adik, tapi kita harus bisa, kita tidak hanya menghafal ya, kita harus melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tadi apa itu buah-buah roh? Kasih, kita nyanyikan bersama boleh ya? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, sepanjang hidup kita dipenuhi dengan apa? Dengan kasih, yaitu membagi kasih kepada semua orang tanpa mengharapkan imbalan. Jadi kalau kita mengasihi teman-teman kita, mengasihi sesama kita, kita jangan pernah mengharapkan imbalannya ya. Itu kita seperti hidup kita seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tadi itu kasih ya. 2 adalah sukacita. Sukacita itu sama dengan apa adik-adik? Sama dengan kegembiraan. Tuhan itu mengharapkan apa? Mengharapkan hidup kita penuh dengan kegembiraan, meskipun hidup kita tidak selalu dalam keadaan
rumah harus bersukacita karena Tuhan senang melihat wajah adik-adik itu bergembira. Jadi Tuhan di sana juga senang melihat adik-adik. Nah, ketiga tadi damai sejahtera. Tuhan mengharapkan kita hidup damai. Sama siapa? Sama semua orang. Tidak pilih-pilih. Sebab, apa sebabnya? Sebab semua orang diciptakan Tuhan sama. Kita tidak boleh pilih-pilih. Saya harus damai sama teman yang ini saja, yang itu tidak. Kita tidak boleh seperti itu ya adik-adik ya. Semua bagaimanapun orangnya, namanya kita adalah makhluk hidup yang sudah diciptakan Tuhan. Kita harus hidup berdamai. Tadi yang keempat apa? Yang keempat adalah sabar. Tuhan itu mengharapkan apa dari kita tadi? Mengharapkan kesabaran. Berharap kita sabar dan tidak tergesa-gesa. Contohnya adik-adik ya, kalau kita mau beli sesuatu atau adik-adik sering lakukan itu kalau pergi jalan-jalan ke mall atau beli KFC. Di situ kalau orang pembeli pasti antri adik-adik. Nah, di situ kita butuh kesabaran. Kalau antrinya panjang kita harus ikutin antri, tidak boleh menerobos. Jadi kita harus sabar, tidak boleh tergesa-gesa. Kelima apa? Murah hati. Tuhan juga mengharapkan kita menjadi orang yang murah hati. Pada siapa kita murah hati? Kepada orang lain. Contohnya memberi, tidak harus menunggu kaya. Itu namanya murah hati. Tidak menunggu harus banyak uang baru kita bisa memberi. Atau tidak harus punya sesuatu yang lebih baru kita memberi. Kita bisa melakukan itu setiap kapanpun dan dimanapun. Sebab kita saling membutuhkan. Nah, adik-adik di rumah harus murah hati ya. Kita harus memberi. Seperti kita ke gereja, kita memberi buat Tuhan dengan senang, dengan ikhlas. Seperti persembahan kita. Tuhan tidak melihat persembahan adik-adik sekolah minggu besar kecilnya, tapi Tuhan melihat hati adik-adik sekolah minggu saat memberi. Nah, itu namanya murah hati. Yang keenam apa adik-adik? Kebaikan. Apa yang diharapkan Tuhan? Tuhan mengharapkan kita berbuat kebaikan kepada semua orang. Bukan hanya berbuat baik pada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Maksudnya adik-adik, kalau ada teman kita sudah berbuat baik kepada kita memang harus berbuat baik kepada dia. Tapi bukan hanya dia yang kita berbuat baik. Walaupun ada teman satunya tidak berbuat baik kepada kita, berarti kita tidak boleh membalasnya. Kita harus tetap berbuat baik. Itu artinya kita tidak pilih-pilih kepada siapa untuk berbuat baik. Itu kebaikan yang harus kita lakukan. Nah, untuk yang ketujuh adalah kesetiaan. Tuhan juga mengharapkan kesetiaan kita kepada siapa? Kepada siapa kesetiaan kita? Kepada Tuhan. Tuhan mau adik-adik sekolah minggu setia beribadah. Seperti saat ini adik-adik, hari ini kita lagi ibadah sekolah minggu. Tapi adik-adik sudah setia belum untuk mengikuti ibadah sekolah minggu? Tuhan mengharapkan itu dari adik-adik sekolah minggu atau dari kakaknya juga, mengharapkan kesetiaan kita beribadah kepada Tuhan. Menjaga hati agar apa? Agar tidak berbuat dosa. Berarti kita harus menjaga hati kita untuk tidak berbuat dosa ya. Itu arti kesetiaan kita kepada Tuhan. Yang kedelapan adalah lemah lembut. Tuhan mengharapkan kita menjadi orang yang lemah lembut, berhati-hati dalam perkataan dan tidak berbicara dengan omong kotor atau kata-kata kotor yang bisa menyakitkan dan mudah tersentuh pada penderitaan orang lain. Artinya adik-adik, di sini kita harus lemah lembut. Kita tidak boleh berkata-kata kotor. Itu apa? Menyakitkan hati teman-temannya. Kita harus menjaga perasaan temannya. Tidak boleh disindir-sindir, tidak boleh dikata-katain.
dosa. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus berhati lemah lembut. Oke, yang ke-9 apa? Yang terakhir ini adalah tentang pengendalian diri. Tahu pengendalian diri? Itu artinya bisa menguasai diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita bisa menguasai diri kita sendiri? Nah, di sini Tuhan juga berharap kita mampu mengendalikan diri dari mana adik-adik? Dari perbuatan-perbuatan jahat. Pengendalian diri ini penting agar kita tidak mudah jatuh pada perbuatan buruk yang membuat Tuhan sedih. Jadi kita harus mengendalikan diri kita agar tidak melakukan kejahatan. Seperti apa kita melakukan itu? Pengendalian diri ini seperti ini adik-adik. Mungkin minggu yang lalu sudah pernah ya. Kalau kita diberikan orang tua persembahan dari rumah, atau orang tua sudah memberi, papa kita kasih 10.000 persembahan buat join, ini persembahanmu ya, kata papanya sama join 10.000. Terus mamanya kasih lagi 5.000, join, ini persembahanmu 5.000. Terus sesampai ibadah sekolah minggu, join hanya menyampaikan 5.000 saja. Terus bagaimana sikap join? Apakah bisa mengendalikan dirinya? Itu tidak bisa mengendalikan diri. Itu artinya dia sudah berbohong. Jadi untuk mengendalikan diri, walaupun papa mama sudah kasih uang lebih untuk persembahan, tapi kalau katanya itu untuk persembahan, kita harus menyerahkan semua itu kepada Tuhan. Karena kalaupun kita diam-diam, guru sekolah minggu kan tidak tahu kalau saya itu dikasih 15.000 untuk persembahan, saya kasih aja 5.000, nanti 10.000 kan bisa beli jajan. Nah, adik-adik tahu kalau Tuhan itu melihat, Tuhan tahu berapa persembahan kamu, Tuhan tahu berapa yang kamu berikan buat Tuhan. Karena orang tua sudah memberikan sebesar 15.000, kamu harus memberikan itu kepada Tuhan, menyampaikannya kepada Tuhan, tidak boleh dipotong-potong. Itu artinya mengendalikan diri. Jadi adik-adik, tadi ada berapa buah-buah roh? Ada 9. Itu semua kita harus jalankan, tidak hanya dihafal, agar kita bisa membawa di dalam kehidupan kita, dan adik-adik sekolah minggu tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, dengan yang ke-9 roh-roh dengan ke-9 buah-buah roh, manakah yang menurut kalian yang sulit dilakukan? Ayo, adik-adik semua yang ada di rumah, yang manakah yang paling sulit dilakukan? Apakah kesetiaan, kesabaran, kebaikan, pengendalian diri? Pokoknya 9 ya. Kalau sudah tahu yang mana yang paling susah dilakukan, ayo adik-adik bisa menuliskannya di sebuah buku, di selembar kertas, dan kasih alasannya di situ. Mengapa kita susah melakukannya? Boleh adik-adik? Nah, kalau sudah dituliskan, kita bawa dalam doa. Kita berdoa sama Tuhan, seperti pengendalian diri tadi. Kita minta bantuan dari Tuhan. Tuhan, tolong saya mau mengendalikan diri saya. Tolong bantu saya agar saya tidak berbuat dosa. Atau kesabaran, Tuhan berikan saya kesabaran, agar saya selalu sabar dalam melakukan segala tugas saya, agar saya tidak tergesa-gesa. Adik-adik tahu, kalau kita tergesa-gesa, semua hasilnya akan berantakan. Jadi kita harus sabar. Kita juga tadi apa? Lemah lembut. Nah, semua sudah kita dengarkan tadi ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, murah hati, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, pengendalian diri. Itu semua harus bisa kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Sekian untuk firman Tuhan. Sekarang kita tutup Alkitabnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu.
Kiranya Tuhan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bisa lebih sabar Tuhan, lebih bersuka cita, dan lebih setia untuk memuji Engkau ya Tuhan. Dan kami juga bisa mengendalikan diri kami Tuhan, agar kami tidak jatuh ke dalam dosa. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan selalu hadir di tengah-tengah kami. Engkau selalu mengurapi adik-adik sekolah minggu di rumah Tuhan, memberikan sukacita kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah doa kami hanya di dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini tentang buah-buah roh ya adik-adik. Nah adik-adik di rumah dihafal namanya buah-buah roh. Nanti adik-adik di sekolah pasti ada di ujiannya. Jadi tidak ada lebihnya untuk menghafal apa itu buah-buah roh dan kita memaknai dan mengartikannya ya adik-adik. Oke, saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita memberikan dengan kerendahan hati dan keikhlasan. Kita bernyanyi sejuta-sejuta. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan yang akan diberikan Allah kepada kita. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan Allah menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Kita bernyanyi.